Menantu kok numpang hidup? Rumah ini bukan punyamu. Itu kalimat yang ibu mertua saya teriakkan di depan satu kompleks arisan. Saya hanya diam, karena malam itu, di laci meja saya, ada satu map yang akan mengubah segalanya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang pandai menyakiti, tapi pura-pura sayang. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, supaya cerita seperti ini terus bisa menemani malam kalian. Tulis juga kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu, dari mana saja kalian menonton. Cerita hari ini tentang kesabaran yang dihina bertahun-tahun. Tapi tenang, bagian akhirnya akan membuat kalian menarik napas lega. Mari kita mulai. Nama saya Lestari. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menjalani profesi ini. Tanda tangan saya di mata hukum punya berat yang tidak main-main. Tapi di rumah sendiri, tanda tangan itu seakan tak berarti apa-apa. Saya menikah dengan Haryo 10 tahun lalu. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah yang nyaman. Halaman kecil di depan, dapur bersih di belakang. Rumah itu, dari batu pertama sampai genteng terakhir, dibangun dengan uang saya. Tapi tidak ada yang mengakui itu. Bahkan, suami saya sendiri lebih suka bercerita bahwa rumah itu dibeli dari hasil kerja kerasnya. Saya tidak pernah membantah. Saya pikir, untuk apa? Yang penting, kami punya tempat berteduh. Haryo bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya cukup, tapi cukup itu hanya untuk dirinya sendiri. Untuk rokok, untuk kopi di kafe bersama teman-temannya, untuk gadget keluaran terbaru yang selalu ia pamerkan. Sisanya, semua kebutuhan rumah ditanggung oleh saya. Listrik, air, belanja bulanan, sekolah keponakan. Bahkan, arisan ibu mertua, semua keluar dari rekening saya. Tapi setiap kali ada tamu, Haryo akan berkata dengan bangga, "Alhamdulillah, saya bisa mencukupi keluarga." Saya hanya tersenyum. Senyum yang lama-lama terasa pahit di ujung bibir. Di rumah itu, kami tidak tinggal berdua. Ada ibu mertua saya, Bu Yati, usianya 61 tahun. Beliau pindah ke rumah kami sejak 3 tahun lalu. Katanya supaya ada yang merawat di hari tua. Saya menerima beliau dengan tangan terbuka. Saya pikir merawat orang tua suami adalah kewajiban saya. Ternyata saya salah mengira. Bu Yati bukan tipe ibu mertua yang ingin dirawat dengan tenang. Beliau ingin dilihat, ingin dipuji, ingin menjadi pusat di setiap obrolan tetangga. Dan untuk itu, beliau butuh panggung. Panggung itu adalah arisan kompleks setiap hari Minggu. Setiap Minggu pagi, Bu Yati akan berdandan rapi, memakai bros emas, menenteng tas yang katanya impor, lalu pergi ke rumah tetangga sambil bicara keras-keras. Anak saya, Haryo, memang paling tahu cara membahagiakan ibunya. Tas ini dari dia, mahal. Padahal tas itu saya yang beli. Saya yang transfer ke tokonya. Haryo bahkan tidak tahu mereknya. Saya tidak pernah mengkoreksi. Saya biarkan beliau bahagia dengan ceritanya sendiri. Tapi di balik kebahagiaan palsu itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang menyakitkan. Ada satu orang lagi di rumah itu. Adik ipar saya, Wulan. Usianya 29 tahun. Adik kandung Haryo. Wulan punya usaha kecil, butik pakaian daring. Tapi usahanya lebih banyak gaya daripada untung. Setiap bulan, ia datang ke rumah dengan satu tujuan, meminjam uang. "Mbak Lestari, modal Wulan lagi seret. Pinjem dulu ya, nanti pasti dibalikin," katanya manja. Saya selalu memberi 5 juta, 10 juta, kadang lebih. Dan kata nanti, itu tidak pernah datang. Tidak sekalipun Wulan mengembalikan, tapi saya diam. Karena setiap kali saya menagih, Bu Yati akan langsung membela. "Astaga, Lestari, Wulan itu adik suamimu. Masa hitung-hitungan sama saudara sendiri? Kamu ini pelit sekali jadi orang." Pelit.
Kata itu sering sekali dilemparkan ke wajah saya, padahal sayalah yang menanggung hampir semua pengeluaran rumah ini. Begitulah hari-hari saya, bekerja sampai larut, pulang menyiapkan rumah, lalu mendengar hinaan halus yang dibungkus kata sayang. Saya menelan semuanya, karena saya pikir kesabaran selalu menemukan jalannya sendiri. Saya belum tahu malam itu bahwa jalan itu sudah mulai terbuka. Mari saya ceritakan dari awal retaknya. 3 tahun saya tinggal serumah dengan Bu Yati. Dan setiap tahun, penghinaan itu semakin terbuka. Awalnya hanya sindiran. Lama-lama menjadi ucapan langsung di depan orang banyak. Saya ingat satu sore di bulan kemarin. Saya baru pulang kerja, badan lelah. Kepala penuh dengan urusan akta yang belum selesai. Begitu masuk rumah, saya mencium aroma masakan. Mbak Asih, pembantu kami yang sudah ikut sejak awal pernikahan, sedang menggoreng ikan di dapur. Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang tahu betul siapa yang sebenarnya menanggung semuanya. Bu Lestari sudah pulang. Mari saya buatkan teh, kata Mbak Asih lembut. Belum sempat saya duduk, suara Bu Yati sudah menggema dari ruang tengah. Lestari, kamu kemana saja? Tamu ibu tadi datang. Kamu malah keluyuran. Memalukan. Saya menarik napas. Saya bekerja, Bu, mencari nafkah. Bu Yati mendengus. Nafkah? Perempuan kok sombong sekali soal nafkah. Suamimu itu yang mencari nafkah. Kamu cuma kebetulan punya pekerjaan. Saya tidak menjawab. Saya tahu, melawan beliau hanya akan memperpanjang masalah. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mengeras sedikit demi sedikit, seperti tanah yang lama diinjak. Akhirnya membatu. Saya naik ke kamar, membuka laptop, karena di luar profesi notaris, saya punya satu hal yang tidak diketahui siapapun di rumah ini. Sesuatu yang saya bangun diam-diam selama bertahun-tahun. Sesuatu yang nanti akan menjadi penentu segalanya. Tapi saat itu, saya hanya ingin istirahat. Saya pikir mungkin besok akan lebih baik. Ternyata besoknya justru lebih buruk. Minggu pagi, arisan kompleks diadakan di rumah kami. Bu Yati bersikeras menjadi tuan rumah, supaya bisa memamerkan perabot dan barang-barang barunya. Tentu saja, semua biaya konsumsi keluar dari kantong saya. Saya menyiapkan kue, minuman, dan hidangan, lalu kembali ke kamar untuk bekerja, karena ada akta yang harus selesai siang itu. Di tengah arisan, salah satu tetangga bertanya, Bu Yati, menantunya kerja di mana? Kok jarang kelihatan? Suara Bu Yati langsung meninggi, sengaja agar semua mendengar. Dia itu cuma pegawai biasa, sok sibuk. Padahal di rumah ini, yang menanggung semua, ya anak saya, Haryo. Menantu saya itu cuma numpang makan, numpang tidur, numpang nama keluarga kami yang terhormat. Saya yang kebetulan turun untuk mengambil minum, mendengar semuanya. Beberapa tetangga menoleh ke arah saya. Wajah saya panas, bukan karena marah, tapi karena malu yang tidak seharusnya saya tanggung. Saya yang membayar setiap kue di meja itu, disebut menantu yang numpang di rumah yang saya bangun sendiri. Saya hanya tersenyum tipis, mengambil gelas, lalu kembali ke kamar. Di belakang saya, tawa para tetangga dan suara Bu Yati yang bangga masih terdengar. Saya menutup pintu kamar pelan. Saya tatap layar laptop. Lalu, saya tatap map biru di laci meja saya. Di dalam hati, saya berkata, suatu hari, Bu, suatu hari ibu akan tahu siapa yang sebenarnya numpang di hidup siapa. Pagi itu, Wulan datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya panik. Ia masuk tanpa mengetuk, langsung menghampiri ibunya di ruang tengah. Bu, gawat. Wulan punya utang ke pemasok 800 juta. Kalau tidak dibayar minggu ini, barang Wulan disita semua. Usaha Wulan bisa tutup. Saya yang sedang menyiapkan tas kerja langsung berhenti. 800 juta. Angka itu bukan main-main. Bu Yati terlihat kaget sebentar, lalu langsung menoleh ke arah saya. Matanya menyipit. Lestari, kamu kan punya uang. Bantu adikmu. Saya meletakkan tas. Bu, 800 juta itu
bukan jumlah kecil. Itu hampir semua tabungan saya. Dan ini utang usaha Wulan. Seharusnya Wulan yang bertanggung jawab. Wajah Bu Yati langsung merah. Jadi kamu mau lihat adik suamimu jatuh? Begitu. Dasar perempuan tidak punya hati. Untuk apa kamu punya uang banyak kalau keluarga sendiri susah? Bu, saya bukan tidak mau membantu. Tapi kalau saya keluarkan semua, lalu nanti kita butuh apa-apa. Kita pakai apa? Suamimu yang akan menanggung. Haryo, laki-laki. Dia kepala keluarga. Potong Bu Yati cepat. Saya menatap Haryo yang sejak tadi diam di sofa, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya menunggu ia berkata sesuatu, membela saya, atau setidaknya menengahi. Tapi ia hanya menggumam, "Sudahlah, Tari. Kalau bisa, bantu saja. Malu sama tetangga kalau usaha Wulan bangkrut. Malu sama tetangga." Itu yang ada di kepala mereka. Bukan tanggung jawab. Bukan keadilan. Hanya gengsi. Saya menggeleng pelan. Maaf, saya tidak bisa mengeluarkan 800 juta untuk utang yang bukan tanggung jawab saya hari itu. Untuk pertama kalinya, saya berani berkata tidak. Dan saya tahu, harga dari kata tidak itu akan mahal. Sejak hari itu, suasana rumah berubah menjadi neraka kecil. Bu Yati berhenti bicara dengan saya, tapi sengaja bicara keras tentang saya. Setiap pagi, saat saya lewat, beliau akan berkata pada Mbak Asih, cukup keras agar saya dengar. Ada orang yang punya uang, tapi hatinya batu. Untung saja bukan anak kandung saya. Wulan ikut-ikutan. Ia menyebar cerita di grup keluarga besar. Katanya saya menantu sombong, yang membiarkan adik iparnya hampir bangkrut padahal punya uang. Beberapa kerabat Haryo mulai menelpon, menasihati saya supaya tidak sombong dengan harta. Saya menanggung semua itu sendirian. Tapi yang paling menyakitkan bukan dari mereka. Yang paling menyakitkan datang dari Haryo. Malam itu, ia masuk kamar dengan wajah dingin. "Kamu ini kenapa sih? Cuma uang. Kenapa harus sekeras itu? Ibu sampai sakit hati." Haryo, itu 800 juta, bukan 800 ribu. Ya kalau buat keluarga, kenapa dihitung? Katanya. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, aku jadi malu sama ibu dan adikku sendiri. Saya menatap suami saya. 10 tahun saya menemaninya. 10 tahun saya menanggung rumah ini. Dan di malam itu, ia memandang saya seolah saya orang asing yang merampok keluarganya. "Aku capek, Tari," katanya. "Kalau kamu nggak bisa jadi menantu yang baik, mungkin kita perlu mikir ulang soal pernikahan ini." Kalimat itu menghujam. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin, seperti ada sesuatu di dalam diri saya yang akhirnya padam dan digantikan oleh sesuatu yang lebih jernih. Saya tidak tahu saat Haryo tidur pulas malam itu. Di kamar sebelah, ibunya sedang menyusun rencana yang jauh lebih licik daripada yang saya bayangkan. Beberapa hari kemudian, saya mendengar percakapan yang tidak seharusnya saya dengar. Saya pulang lebih awal karena klien membatalkan janji. Mobil saya parkir di luar, dan saya masuk lewat pintu samping yang dekat dapur. Dari sana, suara dari ruang tengah terdengar jelas. "Bu, kalau Mbak Lestari nggak mau bantu, kita cari jalan lain." Suara Wulan. "Sudah ibu pikirkan," jawab Bu Yati pelan, tapi penuh percaya diri. Ibu kenal seorang pemberi pinjaman, namanya Bu Haji Sariah. Orangnya kaya, suka membantu. Ibu akan pinjam ke beliau 800 juta untuk usahamu, plus 200 juta untuk renovasi rumah ini biar lebih mewah. Biar arisan kompleks pindah ke sini semua. "Tapi Bu, jaminannya apa?" tanya Wulan. "Rumah ini," jawab Bu Yati enteng. "Surat-suratnya kan ada di rumah ini. Ibu tinggal urus." Saya menahan nafas di balik dinding dapur. Mereka berniat menjaminkan rumah ini. Rumah yang saya bangun. Rumah yang sertifikatnya mereka tidak tahu. Atas nama siapa?
Tapi yang membuat dada saya berdebar bukan itu. Yang membuat saya hampir menjatuhkan kunci mobil dari tangan adalah satu nama. Bu Haji Sariah. Karena Bu Haji Sariah bukan orang asing bagi saya. Mari saya jelaskan sesuatu yang selama ini saya simpan rapat. Di luar profesi notaris. Bertahun-tahun lalu, saya mendirikan sebuah badan usaha pembiayaan kecil. Legal. Terdaftar. Berizin. Saya tidak pernah memakai nama saya di depan, karena saya ingin memisahkan urusan itu dari kantor notaris saya. Saya memakai nama seorang rekan kepercayaan saya yang menjadi wajah usaha itu. Orang-orang mengenalnya sebagai Bu Haji Sariah, pemberi pinjaman yang ramah dan terpercaya. Tapi seluruh modal, seluruh keputusan, dan seluruh dokumen pinjaman badan itu ada di tangan saya. Saya pemilik sebenarnya. Ibu mertua saya, tanpa ia sadari, berencana meminjam uang dalam jumlah besar dari perusahaan milik menantunya sendiri. Menantu yang baru saja ia caci sebagai perempuan tidak punya hati. Malam itu saya tidak tidur. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas kemana semua ini akan bermuara. Keesokan paginya, Bu Yati benar-benar bertindak. Saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya melihat beliau diam-diam masuk ke ruang kerja saya di rumah, mencari map sertifikat. Tapi yang beliau temukan hanya fotokopi. Yang asli sudah lama saya simpan di brankas kantor. Beliau tidak tahu itu. Beliau pikir fotokopi sudah cukup untuk meyakinkan pemberi pinjaman. Lalu beliau menelpon. Saya mendengar suaranya dari lantai bawah. Manis dan penuh hormat. Assalamualaikum, Bu Haji Sariah. Saya Yati. Saya dengar Ibu suka membantu keluarga yang sedang kesulitan. Saya hampir tersenyum karena di kantor saya beberapa jam kemudian rekan saya menelpon. Bu Lestari, ada pengajuan pinjaman masuk. Nama peminjam, Yati. At amidst sama dengan alamat rumah ibu. Apa ini orang yang ibu maksud? Iya, jawab saya tenang. Proses saja sesuai prosedur. Tapi semua harus resmi. Akta perjanjian utang piutang ditandatangani di hadapan notaris. Jaminan harus jelas. Tidak ada yang dipotong. Semua hitam di atas putih. Baik. Bu, akan saya siapkan. Saya menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa tenang. Karena saya tahu mereka sedang berjalan masuk ke dalam sebuah perjanjian yang setiap hurufnya akan mengikat mereka. Dan setiap hurufnya saya yang tentukan. Tapi malam itu mereka tidak tahu apa-apa. Mereka justru merayakan. Proses pinjaman berjalan cepat karena memang saya yang mempercepatnya. Saya ingin mereka merasa segalanya mudah. Saya ingin mereka percaya diri. Seminggu kemudian, uang 1 miliar cair ke rekening Bu Yati. 800 juta untuk melunasi utang usaha Wulan. 200 juta untuk renovasi rumah. Rumah kami mulai dibongkar. Tukang berdatangan. Bu Yati setiap hari mengawasi sambil berkacak pinggang, memberi perintah ke sana kemari, seolah ia ratu. Wulan kembali ceria, butiknya selamat. Haryo ikut bangga, memamerkan ke teman-temannya bahwa rumahnya sedang direnovasi menjadi lebih mewah. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya dari mana uang itu. Mereka hanya tahu ibu mertua saya berhasil mendapatkannya, dan mereka memilih untuk tidak ingin tahu detailnya. Suatu sore, di tengah renovasi, Bu Yati memanggil saya ke ruang tengah. Beliau duduk di kursi baru yang baru dibeli. Tersenyum, penuh kemenangan. Lestari, katanya. Lihat, tanpa uangmu pun, ibu bisa. Kamu kira ibu butuh kamu? Tidak. Ibu punya cara sendiri. Kamu hanya menantu yang numpang di rumah ini. Ingat itu. Saya menunduk hormat. Iya. Bu, hanya itu. Saya tidak melawan. Karena saya tahu perjanjian itu sudah ditandatangani. Akta utang piutang itu sudah sah. Dan di dalam akta itu, ada satu hal yang tidak pernah dibaca Bu Yati dengan teliti. Klausul tentang jaminan, tentang tenggat, dan tentang konsekuensi jika pembayaran gagal. Beliau menandatangani semuanya dengan bangga, tanpa membaca. Karena beliau pikir Bu Haji Sariah adalah orang baik
yang tidak akan pernah menagih dengan keras. Beliau salah besar. Bulan-bulan berikutnya berjalan seperti yang sudah bisa saya tebak. Usaha Wulan yang katanya sudah selamat kembali bermasalah. Uang 800 juta itu tidak dipakai untuk membenahi usaha. Sebagian dipakai Wulan untuk membeli mobil baru. Mobil putih mengkilap yang ia parkir di depan rumah. Lalu ia foto dari berbagai sudut untuk dipamerkan di media sosialnya. Bu Yati ikut bangga, mengajak para tetangga melihat mobil itu. Seolah itu bukti bahwa keluarga mereka tidak butuh siapapun. Sebagian uang lain habis untuk gaya hidup, untuk tas, untuk liburan. Butiknya tetap merugi karena memang tidak pernah dikelola dengan benar. Renovasi rumah pun membengkak. 200 juta tidak cukup. Bu Yati ingin marmer, ingin lampu kristal, ingin pagar tinggi yang mewah. Beliau terus menambah, terus berutang lebih, sampai total pinjaman yang seharusnya 1 miliar membengkak menjadi 1,3 miliar. Dan setiap rupiah dari pembengkakan itu tercatat rapi di pembukuan perusahaan saya. Sementara itu, tenggat pembayaran cicilan pertama tiba. Bu Yati tidak bisa membayar. Wulan tidak punya uang. Haryo yang gajinya hanya cukup untuk dirinya, tentu saja tidak mampu menutup angka sebesar itu. Mereka panik. Untuk pertama kalinya, ketenangan palsu di rumah itu mulai retak. Bu Haji Saria mengirim surat peringatan. Kata Wulan, suatu malam suaranya gemetar. Katanya kalau dalam 30 hari tidak ada pembayaran, jaminan akan dieksekusi. Rumah ini akan diambil. Bu Yati pucat. Tenang, Bu Haji itu orang baik. Ibu akan bicara. Pasti bisa minta keringanan. Beliau menelpon. Tapi kali ini suara di seberang tidak selembut dulu. Rekan saya, sesuai instruksi, menjawab dengan sopan tapi tegas. Mohon maaf, Bu Yati, perjanjian sudah jelas. Semua tertulis dalam akta yang ibu tanda tangani sendiri. Pemilik perusahaan tidak memberi pengecualian. Pembayaran harus sesuai jadwal. Pemilik. Bukankah Bu Haji Saria pemiliknya? Bu Haji Saria hanya pengelola. Pemilik sebenarnya orang lain, dan beliau tidak menerima keterlambatan. Bu Yati menutup telepon dengan tangan bergetar. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata beliau. Tapi beliau masih belum tahu siapa pemilik itu. Beliau masih punya satu kartu terakhir, pikirnya. Dan kartu itu, ironisnya, adalah saya. Pagi berikutnya, sikap Bu Yati berubah 180 derajat. Beliau yang biasanya mencaci saya, tiba-tiba menjadi manis. Saat saya turun untuk sarapan, beliau sudah menyiapkan teh. Lestari. Sini, nak, duduk. Ibu buatkan teh kesukaanmu. Saya duduk. Saya tahu persis apa yang akan terjadi. Begini. Lestari, kata beliau. Suaranya dibuat selembut mungkin. Ibu sedang ada sedikit kesulitan. Utang renovasi. Kamu kan punya tabungan. Bantu ibu sekali ini saja. Anggap saja balas budi. Karena ibu sudah merawat Haryo sampai besar. Saya menatap cangkir teh di depan saya. Berapa, Bu? Tidak banyak. Cuma cicilan bulan ini 300 juta. Beliau tersenyum. Nanti bulan depan ibu ganti. 300 juta sebulan. Saya tahu beliau tidak akan pernah bisa menggantinya. Saya tahu bulan depan akan ada permintaan baru. Lalu bulan depannya lagi. Sampai tabungan saya habis dan rumah ini tetap akan jatuh. Bu, kata saya, tenang. Saya ingin bertanya. Uang yang ibu pinjam itu dari siapa? Wajah Bu Yati sedikit kaku. Dari teman ibu, Bu Haji Saria. Orang baik. Apakah ibu membaca perjanjiannya sebelum menandatangani? Ya, tidak perlu dibaca. Ibu kan percaya. Bu Haji itu orang baik. Saya mengangguk pelan. Kalau begitu, sebaiknya ibu baca dulu salinan aktanya. Karena kalau cicilan gagal, yang dieksekusi adalah jaminan. Dan ibu menjaminkan rumah ini. Bu Yati terdiam. Untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Tapi gengsi beliau lebih besar dari ketakutan. Tidak akan sampai begitu. Pokoknya, kamu bantu ibu. Itu kewajibanmu sebagai menantu. Saya berdiri. Maaf, Bu.
Saya tidak bisa menanggung utang yang dibuat tanpa sepengetahuan saya. Wajah manis Bu Yati hilang seketika, berganti dengan amarah yang sudah saya kenal. Dasar menantu durhaka. Sudah ibu rendahkan diri minta tolong, masih juga menolak. Awas kamu, ibu doakan hidupmu susah. Saya tidak menjawab. Saya hanya pergi ke kantor, tapi di dalam mobil saya menarik napas panjang karena saya tahu hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tegang. Surat peringatan kedua datang. Lalu yang ketiga, setiap surat membuat suasana rumah semakin panas. Wulan mulai menjual perhiasannya. Haryo mulai meminjam ke teman-temannya. Tapi tidak ada yang mau memberi dalam jumlah besar. Bu Yati setiap hari menelpon Bu Haji Sariah, memohon. Menangis. Tapi jawabannya selalu sama, bayar sesuai perjanjian atau jaminan dieksekusi. Di tengah kepanikan itu, mereka mulai mencari kambing hitam dan kambing hitam itu seperti biasa adalah saya. Ini semua gara-gara kamu, kata Haryo suatu malam, menunjuk wajah saya. Kalau dulu kamu mau bantu Wulan, ibu tidak akan pinjam ke orang itu. Sekarang rumah kita mau diambil. Ini salahmu. Saya menatapnya dengan tenang. Haryo, aku menolak meminjamkan 800 juta untuk utang yang bukan tanggung jawabku. Itu keputusanku. Tapi yang memutuskan untuk berutang 1,3 miliar dan menjaminkan rumah ini bukan aku. Itu ibumu. Jangan balikan fakta. Kamu istriku. Harusnya kamu bantu keluargaku. Aku sudah membantu keluarga ini selama 10 tahun. Aku yang membangun rumah ini. Aku yang menanggung listrik, air, belanja, arisan ibumu, dan setiap pinjaman Wulan yang tidak pernah kembali. Kalian tidak pernah mengakui itu. Sekarang, saat kalian dalam masalah, baru aku diingat. Haryo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Tapi Bu Yati yang mendengar dari kamar, keluar dengan wajah berang. Cukup. Aku tidak mau dengar menantu durhaka ini bicara. Kamu pikir kamu siapa? Rumah ini bukan punyamu. Besok juga, kalau jaminan dieksekusi, kamu yang pertama keluar dari sini. Menantu kok numpang hidup. Rumah ini bukan punyamu. Kalimat itu, kalimat yang sama yang nanti akan beliau sesali seumur hidup. Saya hanya menunduk. Baik, Bu, kita lihat saja besok. Karena besok, tenggat terakhir tiba. Dan di hari itu, semua topeng akan terbuka. Malam sebelum tenggat terakhir, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu apa yang sudah saya siapkan selama bertahun-tahun akhirnya akan sampai pada ujungnya. Saya bangun pukul 2 dini hari. Rumah sepi. Saya turun ke ruang kerja, membuka laptop dan memeriksa kembali semua dokumen. Akta perjanjian utang piutang. Rincian pinjaman yang membengkak menjadi 1,3 miliar. Surat-surat peringatan yang sudah dikirim. Dan yang paling penting, sertifikat asli rumah ini. Yang sejak awal atas nama saya, Lestari. Bukan atas nama Haryo, bukan atas nama Bu Yati. Mereka menjaminkan rumah yang bukan milik mereka. Secara hukum, jaminan itu cacat. Tapi mereka tidak tahu. Mereka pikir mereka sedang mempertaruhkan aset keluarga. Padahal mereka sedang berutang kepada saya dengan jaminan milik saya untuk masalah yang mereka buat sendiri. Saya menutup laptop. Saya menatap cincin emas putih di jari saya. Cincin warisan ibu saya. Lalu saya berbisik pelan pada diri sendiri. Sudah cukup. Sudah cukup saya diam. Besok kebenaran akan bicara untuk saya. Pagi tiba. Pukul 9. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. 2 orang turun. Yang satu, rekan saya, yang dikenal sebagai Bu Haji Sariah. Yang satu lagi, Pak Tono, rekan pengacara saya. Membawa map tebal berisi dokumen. Bu Yati keluar menyambut. Wajahnya penuh harap. Bu Haji. Akhirnya datang juga. Mari masuk. Kita bicara baik-baik. Pasti ada jalan keluar, ya kan? Bu Haji Sariah tersenyum sopan. Mari kita duduk dulu, Bu Yati. Tapi sebelumnya, ada yang ingin saya kenalkan. Pemilik sebenarnya dari perusahaan tempat ibu meminjam. Ingin bicara langsung hari ini. Bu Yati mengernyit. Pemilik.
Memang, siapa pemiliknya? Saat itulah saya keluar dari dalam rumah, mengenakan blazer kerja, membawa map saya sendiri. Tenang, tidak terburu-buru. Bu Yati menatap saya bingung. Lestari, kamu mau ke kantor. Ini bukan urusanmu. Ini urusan ibu dengan Bu Haji. Saya berhenti di hadapan beliau. Ini justru urusan saya. Bu, sepenuhnya urusan saya. Apa maksudmu? Pak Tono membuka map, mengeluarkan satu dokumen, dan meletakkannya di meja. Bu Yati, perkenalkan. Pemilik sah dari Badan Pembiayaan tempat Ibu meminjam 1,3 miliar rupiah adalah klien saya, Ibu Lestari, menantu Ibu sendiri. Ruangan mendadak senyap. Kipas angin berputar pelan. Bu Yati menatap saya, lalu menatap dokumen, lalu menatap saya lagi. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Tidak mungkin, bisiknya. Kamu bohong. Saya membuka map saya. Saya keluarkan akta perjanjian yang beliau tanda tangani. Bu, ini tanda tangan Ibu. Di sini. Di sini. Dan di sini. Ibu meminjam 1 miliar. Lalu menambah menjadi 1,3 miliar. Untuk utang wulan, untuk renovasi. Untuk lampu kristal yang Ibu pamerkan ke tetangga. Semua uang itu berasal dari perusahaan saya. Setiap rupiahnya. Tangan Bu Yati gemetar. Kamu yang meminjamkan. Iya. Bu, selama berbulan-bulan, Ibu menghina saya, menyebut saya menantu yang numpang. Perempuan tidak punya hati, sementara setiap rupiah yang Ibu pakai untuk hidup mewah, untuk menyelamatkan usaha wulan, untuk renovasi rumah ini, datang dari saya, Haryo, yang baru turun. Berdiri terpaku di tangga. Tari, apa-apaan ini? Saya menoleh padanya. Ini, Haryo, adalah kebenaran yang selama ini kalian pilih untuk tidak lihat. Wulan keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat. Mbak Lestari, jadi 800 juta yang Wulan pakai itu. Uang Mbak. Iya. Wulan. Jawab saya tenang. Uang yang kamu pakai untuk membeli mobil baru. Uang yang katanya untuk menyelamatkan usahamu. Tapi malah kamu habiskan untuk gaya. Itu uang saya. Dan sekarang, sesuai perjanjian yang ibumu tanda tangani, uang itu harus dikembalikan. Bu Yati jatuh terduduk di kursi. Tidak mungkin. Kalau begitu, batalkan saja utangnya. Kamu menantuku. Masa menantu menagih mertua sendiri? Saya menatap beliau. Lama. Lalu saya berkata pelan, Bu, beberapa minggu lalu, saat saya menolak meminjamkan uang, Ibu bilang apa? Ibu bilang, menantu yang baik harus membantu keluarga. Ibu bilang, saya pelit, tidak punya hati. Lalu, saat saya menolak menanggung cicilan Ibu, apa yang Ibu katakan? Ibu bilang, saya menantu durhaka. Ibu bilang, rumah ini bukan punya saya. Ibu bilang kalau jaminan dieksekusi. Saya yang pertama harus keluar. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir, sertifikat asli rumah. Nah, Bu, sekarang mari kita lihat. Rumah yang Ibu jaminkan ini atas nama siapa? Pak Tono mengambil sertifikat itu dan membacanya keras. Sertifikat hak milik atas nama Lestari. Dibeli dan dibangun sepenuhnya atas biaya pribadi Ibu Lestari 10 tahun lalu. Bukan atas nama Haryo, bukan atas nama Yati. Bu Yati menutup mulutnya dengan tangan. Tidak. Rumah ini. Ini rumah kami. Tidak. Bu, kata saya. Rumah ini tidak pernah menjadi milik Ibu. Ibu menjaminkan sesuatu yang bukan milik Ibu. Secara hukum, jaminan itu tidak sah. Artinya, utang 1,3 miliar itu menjadi utang pribadi Ibu dan Wulan tanpa jaminan apapun. Dan saya, sebagai pemberi pinjaman, berhak menagihnya sepenuhnya. Haryo melangkah turun. Suaranya bergetar. Tari, tolong. Kita keluarga. Jangan begini, kita bisa bicarakan baik-baik. Saya menoleh padanya. 10 tahun pernikahan terlintas di kepala saya. Semua pengorbanan, semua diam. Semua hinaan yang saya telan demi menjaga rumah tangga ini. Haryo, kata saya.
Beberapa minggu lalu, kamu bilang kalau aku tidak bisa menjadi menantu yang baik. Kita perlu memikirkan ulang pernikahan ini. Kamu memandangku seperti orang asing. Kamu membela ibumu dan adikmu, bukan istrimu. Sekarang, kamu bicara soal keluarga. Ia terdiam. Aku sudah memikirkannya, Haryo, berhari-hari, dan aku sudah punya jawaban. Saya mengeluarkan satu map terakhir dari tas saya. Saya letakkan di meja di hadapan Haryo. Surat gugatan cerai sudah aku siapkan, tinggal kamu tanda tangan. Atau kita selesaikan di pengadilan. Sesi ruangan terdiam. Bu Yati menangis. Wulan menunduk. Haryo menatap surat itu dengan mata kosong. Saya berdiri tegak. Sekarang, soal utang. Saya beri dua pilihan. Pertama, Ibu dan Wulan melunasi 1,3 miliar sesuai perjanjian dalam 30 hari. Atau kedua, jika tidak mampu, aset pribadi Ibu dan Wulan yang akan menjadi jaminan pengganti mobil baru Wulan. Perhiasan Ibu, semua yang kalian beli dari uang saya akan kembali kepada saya. Kamu tega sekali. Ishak Buyati. Saya menatap beliau dengan tenang. Tega. Bu, selama 3 tahun saya merawat ibu di rumah saya. Saya tanggung semua kebutuhan ibu. Saya biarkan ibu memamerkan barang-barang yang saya beli, seolah dari anak ibu. Saya diam saat ibu menghina saya di depan satu kompleks. Dan saya tetap diam sampai ibu menjaminkan rumah saya tanpa izin saya. Saya tidak tega, Bu. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya diinjak. Hari itu, untuk pertama kalinya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membalas kata-kata saya. Tidak ada lagi panggilan menantu durhaka. Tidak ada lagi tuduhan perempuan tidak punya hati. Yang ada hanya keheningan dan suara isak tangis Bu Yati yang baru menyadari betapa dalam beliau telah terjatuh ke dalam lubang yang digali sendiri. Pak Tono menutup mapnya. Bu Lestari, semua dokumen sudah lengkap dan sah. Kapan Ibu ingin saya mulai proses penagihan resmi? Saya menatap ketiga orang di hadapan saya. Mertua yang menghina saya, suami yang mengkhianati saya, adik ipar yang memanfaatkan saya. Lalu saya berkata, beri mereka waktu sampai sore ini untuk berpikir. Setelah itu, kita jalankan sesuai prosedur. Saya berbalik dan masuk ke kamar. Di belakang saya dengar Bu Yati mulai meratap. Wulan, ini semua gara-gara kamu dan utangmu. Kalau kamu tidak minjam, Ibu tidak akan begini. Dan Wulan membalas, Ibu yang menyuruh Wulan. Ibu yang bilang pinjam ke Bu Haji. Ibu yang menjaminkan rumah. Jangan salahkan Wulan. Saya mendengar mereka mulai saling menyalahkan. Keluarga yang dulu kompak menghina saya, kini hancur dari dalam, saling menunjuk. Itulah karma. Ia tidak perlu saya panggil. Ia datang sendiri, lewat tangan mereka sendiri. Sore itu, Haryo mengetuk pintu kamar. Saya membukanya, wajahnya lelah. Matanya merah. Tari, katanya pelan. Aku salah. Aku tahu aku salah. Selama ini, aku terlalu menuruti Ibu dan Wulan. Aku tidak pernah membelamu. Aku menyesal. Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan di dada saya, hanya rasa lelah yang dalam. Haryo, penyesalan itu datang terlambat, bukan karena uang. Aku tidak pernah menikahimu karena gaji atau gengsi. Aku menikahimu karena aku percaya kita akan saling menjaga. Tapi selama 10 tahun, aku menjaga sendirian. Dan saat aku butuh kamu berdiri di sisiku, kamu malah memandangku seperti musuh. Aku bisa berubah, Tari. Beri aku kesempatan, saya menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah aku berikan berkali-kali, selama bertahun-tahun. Setiap kali aku diam, itu kesempatan. Setiap kali aku tetap membayar, itu kesempatan. Kamu memilih untuk tidak melihatnya. Saya menyerahkan pena padanya. Tanda tangani suratnya. Haryo, kita selesaikan dengan hormat. Aku tidak akan menuntut apapun darimu, karena kamu memang tidak punya apa-apa. Tapi utang ibumu dan adikmu, itu urusan mereka dengan perusahaan saya. Hukum yang akan menyelesaikannya. Haryo menatap pena itu lama. Lalu, dengan tangan gemetar,
Ia menandatangani surat gugatan cerai itu. Dalam 30 hari, semuanya berjalan sesuai prosedur. Bu Yati dan Wulan tidak mampu melunasi 1,3 miliar. Maka, sesuai perjanjian, aset pengganti diserahkan. Mobil baru Wulan ditarik. Perhiasan Bu Yati diserahkan untuk menutup sebagian utang. Sisanya menjadi kewajiban yang harus mereka cicil bertahun-tahun ke depan. Renovasi rumah yang setengah jadi itu saya hentikan. Lampu kristal yang sempat dipamerkan Bu Yati, saya copot dan jual untuk menutup biaya. Rumah itu yang memang milik saya ambil alih sepenuhnya. Bu Yati dan Wulan pindah ke rumah lama keluarga di kampung. Rumah kecil yang sudah lama tidak ditempati. Tidak ada lagi arisan kompleks. Tidak ada lagi tas impor. Tidak ada lagi tetangga untuk dipamerkan. Hanya ada kenyataan dan utang yang harus mereka tanggung. Haryo mengontrak sebuah kamar kecil dekat kantornya. Gajinya yang dulu hanya cukup untuk dirinya sendiri, kini terasa sangat pas-pasan. Karena tidak ada lagi seseorang yang diam-diam menanggung semua kebutuhan hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia harus mengurus dirinya sendiri sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, saya dengar kabar bahwa Bu Yati sering bercerita pada tetangga di kampung bahwa menantunya yang kejam telah mengusir mereka. Tapi tetangga di kampung tahu cerita yang sebenarnya. Mbak Asi, pembantu kami yang setia, memilih ikut dengan saya. Dan ia tidak segan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun di rumah itu. Tentang siapa yang menanggung semuanya. Tentang siapa yang dihina, padahal paling berkorban. Lambat laun, tidak ada lagi yang percaya pada cerita Bu Yati. Hidup saya setelah itu terasa ringan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Saya tidak lagi terbangun pukul 2 dini hari karena memikirkan tagihan orang lain. Saya tidak lagi pulang ke rumah yang penuh sindiran. Rumah di Bintaro itu kini terasa benar-benar menjadi rumah saya. Tenang, bersih, damai. Kantor notaris saya berkembang. Badan pembiayaan yang saya kelola juga tumbuh. Sekarang membantu banyak pengusaha kecil yang benar-benar membutuhkan modal. Dengan perjanjian yang jelas dan adil, saya menemukan bahwa ketenangan adalah kemewahan yang paling mahal. Dan akhirnya, saya memilikinya. Mbak Asih tetap bekerja dengan saya, kadang di sore hari. Kami duduk di teras, minum teh, makan ikan goreng dengan sambal terasi dan sayur asam. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Mbak Asih sering berkata, Bu Lestari sekarang kelihatan lebih muda, wajah ibu lebih cerah. Saya tersenyum. Karena beban yang dipanggul selama bertahun-tahun akhirnya turun dari pundak saya. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya selesai, ada yang mengetuk pagar rumah. Mbak Asih membuka, lalu ia masuk dengan wajah ragu. Bu, ada Bu Yati. Beliau ingin bertemu ibu. Saya terdiam sejenak. Lalu saya keluar. Di depan pagar berdiri ibu mertua saya. Tapi beliau bukan lagi Bu Yati yang dulu. Tidak ada lagi bros emas. Tidak ada lagi tas impor. Bajunya sederhana. Wajahnya lebih tua. Punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya membawa sebungkus kecil kue. Mungkin satu-satunya yang bisa beliau beli. Lestari, kata beliau. Pelan, suaranya tidak lagi penuh gengsi. Ibu datang untuk minta maaf. Saya menatap beliau, lama. Ibu salah. Nak, lanjut beliau. Matanya berkaca-kaca. Selama ini, ibu menghinamu. Padahal kamu yang menanggung semuanya. Ibu terlalu sibuk dengan gengsi. Sampai ibu tidak melihat siapa yang sebenarnya menjaga keluarga ini. Ibu malu. Nak, ibu menyesal. Saya menarik napas. Di dalam hati, ada banyak kenangan pahit yang berputar. Tapi ada juga sesuatu yang lain. Saya sudah tidak ingin membawa dendam itu lebih jauh. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri. Bu, kata saya, tenang. Saya tidak membenci ibu. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya direndahkan. Apa yang terjadi pada ibu sekarang? Bukan karena saya. Itu karena pilihan-pilihan yang ibu buat sendiri. Saya hanya berhenti menjadi orang yang menanggung akibatnya. Bu Yati menunduk. Ibu mengerti. Nak, soal utang. Lanjut saya. Yang masih tersisa akan tetap berjalan sesuai perjanjian. Itu bukan dendam,
Itu keadilan. Tapi saya tidak akan menambah beban ibu lebih dari yang sudah ada. Cicilannya akan saya buat seringan mungkin, asal ibu menepatinya. Mata Bu Yati melebar. Tidak percaya. Kamu masih mau meringankan ibu setelah semua yang ibu lakukan. Saya bukan orang yang kejam, Bu, kata saya. Saya hanya bukan lagi orang yang bisa ibu injak. Itu dua hal yang berbeda. Beliau menangis. Kali ini bukan tangis kemarahan, bukan tangis gengsi yang terluka, tapi tangis seseorang yang akhirnya menyadari kesalahannya terlambat. Tapi tulus. Saya menerima bungkusan kue itu. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan. Beliau mengangguk. Lalu berbalik pergi dengan langkah pelan. Saya menatap punggung beliau yang menjauh. Dan saya tahu bab itu akhirnya telah ditutup. Tentang Haryo, saya mendengar kabarnya dari jauh. Beberapa bulan setelah perceraian, ia mencoba menghubungi saya beberapa kali. Awalnya meminta maaf, lalu perlahan nada bicaranya berubah menjadi permintaan. Ia kehilangan pekerjaannya karena perusahaan mengurangi karyawan, dan ia kesulitan secara keuangan. Ia berharap saya, sebagai mantan istri, mau membantunya. Saya tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena saya sudah belajar satu hal yang sangat berharga. Membantu orang yang tidak pernah menghargai bantuan hanya akan membuat mereka semakin tidak menghargainya. Kebaikan yang diberikan tanpa batas akan dianggap sebagai kewajiban. Suatu hari, seorang teman lama bercerita bahwa ia melihat Haryo di sebuah warung kecil, makan sendirian. Tidak ada lagi kafe mahal, tidak ada lagi gadget terbaru yang dipamerkan, tidak ada lagi cerita tentang saya yang menanggung keluarga. Ia hanya seorang laki-laki yang akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kenyamanan yang dulu ia nikmati ternyata dibangun oleh tangan istri yang ia campakkan. Wulan, adik ipar saya, akhirnya benar-benar menutup butiknya. Tidak ada lagi modal yang bisa dipinjam. Tidak ada lagi Mbak yang bisa dimintai uang dengan kata nanti dibalikin. Ia harus bekerja sebagai pegawai biasa di toko orang lain, mulai dari nol. Belajar arti uang yang sesungguhnya. Kabarnya, di tempat kerjanya, ia menjadi pegawai yang rajin dan jujur. Mungkin pada akhirnya, kejatuhan itu mengajarkannya sesuatu yang tidak pernah ia pelajari saat hidup nyaman. Saya tidak merasa senang atas penderitaan mereka. Saya tidak pernah menginginkan itu. Saya hanya melepaskan tangan saya dan membiarkan setiap orang menanggung berat dari pilihannya sendiri. Itulah yang selama ini saya tahan. Bukan kemarahan, tapi keadilan yang tertunda terlalu lama. Setahun kemudian, hidup saya benar-benar berubah. Saya mengangkat seorang anak perempuan dari panti asuhan. Seorang gadis kecil bernama Sekar, yang ditinggal kedua orang tuanya. Rumah di Bintaro yang dulu penuh dengan sindiran dan hinaan, kini penuh dengan tawa anak kecil. Saya akhirnya menemukan keluarga yang sebenarnya. Bukan keluarga yang menuntut, tapi keluarga yang saling menyayangi dengan tulus. Setiap pagi, saya mengantar Sekar ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Setiap sore, kami makan bersama di meja yang sama, tanpa ada yang menghina, tanpa ada yang menuntut. Sekar suka sekali bertanya tentang pekerjaan saya, dan saya senang menjelaskannya pelan-pelan. Di matanya, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat di rumah lama itu, yaitu rasa hormat yang tulus, bukan karena uang, tapi karena sayang. Dan setiap malam, saya tidur dengan tenang, tanpa harus memikirkan tagihan orang lain. Saya pernah berpikir, selama bertahun-tahun, bahwa kesabaran adalah tentang menahan diri sampai habis. Sekarang saya tahu, saya keliru. Kesabaran yang sejati bukan tentang membiarkan diri diinjak tanpa batas. Kesabaran yang sejati adalah tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus berdiri. Saya diam selama 10 tahun. Dan saat saya akhirnya berdiri, saya berdiri dengan tenang, tanpa teriakan, tanpa kebencian, hanya dengan kebenaran. Dan dokumen yang setiap hurufnya berbicara untuk saya. Itulah tagihan terakhir untuk Bu Yati. Bukan tagihan uang semata, tapi tagihan atas setiap hinaan, setiap penghinaan. Setiap kali saya direndahkan,
Padahal sayalah yang menopang semuanya. Tagihan itu pada akhirnya dibayar lunas. Bukan oleh saya, tapi oleh mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari diamnya. Karena orang yang paling banyak diam seringkali adalah orang yang paling banyak menanggung. Dan jangan pernah merendahkan tangan yang memberimu makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa memilih untuk berhenti. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung seluruh beban keluarga, tapi disebut tidak punya hati saat berani berkata cukup. Perempuan yang membangun rumah dengan tangannya sendiri, tapi diusir dari rumah itu dengan kata-kata kasar. Jika kalian salah satu dari mereka, ketahuilah, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kesabaran itu berubah menjadi rantai yang mengikat kalian selamanya. Ada juga banyak suami seperti Haryo di luar sana. Suami yang menikmati pengorbanan istrinya, tapi tidak pernah berdiri di sisinya saat dibutuhkan. Suami yang lebih takut malu pada tetangga daripada kehilangan orang yang paling mencintainya. Kepada mereka, kenyataan pada akhirnya akan datang menagih, sama seperti yang datang pada Haryo. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Yati. Ibu yang menyayangi gengsi lebih dari menyayangi keluarganya sendiri. Ibu yang sibuk pamer di depan orang lain, sampai lupa menghargai orang yang setiap hari ada untuknya. Semoga kisah ini menjadi cermin, agar tidak ada lagi yang menanam penghinaan, lalu menuai penyesalan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menghargai atau merendahkan. Pilihan untuk berterima kasih atau menuntut tanpa henti. Setiap pilihan menulis takdir kita sendiri. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Bu Yati menanam penghinaan, dan ia menuai kesepian. Saya menanam kesabaran dan kerja keras, dan saya menuai ketenangan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi saya dulu? Pernahkah kalian merasa menjadi orang yang paling berkorban, tapi paling diremehkan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya ingin mendengarnya, karena di luar sana, kita tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah takut untuk berdiri saat tiba waktunya. Di tengah pesta arisan keluarga paling mewah tahun ini, ibu mertuaku menyeret lenganku ke dapur belakang. Dia menjejalkan setumpuk piring kotor ke pelukanku di depan semua tamu. Lalu, dia tertawa, menyebutku perempuan kampung yang tak punya kelas. Aku tersenyum. Aku letakkan piring itu kembali ke meja, karena dalam 2 jam ke depan, seluruh kemegahan yang mereka banggakan hari ini akan runtuh menjadi debu. Dan satu nama akan tertinggal di atas reruntuhan itu. Namaku. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Anindita, 31 tahun. Aku bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 5 tahun aku menjadi istri di keluarga ini. 5 tahun aku belajar diam. Sampai akhirnya, diam itu sendiri menjadi senjata paling tajam yang kupunya. Hari Minggu seharusnya menjadi hari istirahatku. Sepanjang pekan, aku menutup 3 akta jual beli tanah bernilai puluhan miliar. Tubuhku lelah, mataku perih. Tapi pagi itu, rumah besar tempat kami tinggal di kawasan Pondok Indah sudah riuh sejak subuh. Hari ini giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan arisan biasa. Ini ajang pamer, ajang menghitung siapa paling kaya, siapa paling berhasil, siapa paling pantas dihormati. Setiap bulan, keluarga ini berkumpul bukan untuk silaturahmi, melainkan untuk saling mengukur tinggi rendahnya derajat. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman depan. Para tante dan sepupu suamiku datang dengan pakaian terbaik. Perhiasan emas berkilau di leher mereka. Tas bermerek tergantung di lengan. Harganya setara biaya makan setahun bagi orang biasa. Sejak subuh, aku sudah bangun. Aku memasak sendiri semua hidangan. Rendang daging, opor ayam, sap iga,
sampai aneka kue basah dan buah potong yang kutata serapi mungkin. Punggungku pegal, keringat membasahi daster lusuh yang kupakai. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang menawarkan. Aku sengaja berpakaian sederhana, tanpa riasan. Aku ingin menjadi menantu yang rendah hati. Aku ingin melayani keluarga suamiku dengan tulus, tanpa menonjolkan diri. Itu kesalahan terbesarku selama 5 tahun. Aku mengira kerendahan hati akan dibalas dengan rasa hormat. Ternyata, di mata orang yang salah, kerendahan hati hanya dibaca sebagai kelemahan. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu, aku berniat mandi sebentar, lalu berganti pakaian yang lebih pantas. Bagaimanapun, secara resmi, aku adalah nyonya rumah di sini, setidaknya. Begitu status di atas kertas pernikahanku. Baru saja kakiku menapak anak tangga. Suara melengking ibu mertuaku menghentikanku. Mau kemana kamu? Bentaknya dari arah ruang makan. Dia mengenakan kebaya brokat merah marun, sanggul tinggi, berlian di telinga dan jari. Sengaja dipakai siang-siang begini. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang sudah kuhafal selama bertahun-tahun. Saya mau mandi sebentar, Bu. Jawabku selembut mungkin. Baju ini sudah bau asap dapur. Setelah itu, saya ikut menyambut tamu di depan. Kakak iparku, Banya, keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang ketat. Dia melipat tangan di dada, lalu menimpali dengan nada mengejek. Mandi buat apa? Katanya. Mau ikut duduk di depan sama tamu VIP kita, sadar diri sedikit. Dong, penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk sederet sama nyonya-nyonya pejabat. Ibu mertuaku mengangguk puas mendengar ucapan putrinya. Dia berkacak pinggang, lalu menunjuk ke arah dapur. Betul, kata Fania. Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Piring dan gelas kotor sudah menumpuk. Tugasmu sekarang kembali ke belakang. Cuci semua sampai bersih. Ingat, itu semua kristal mahal. Kalau ada yang pecah, gajimu 10 tahun pun tidak akan cukup menggantinya. Dadaku terasa sesak. Aku mengedarkan pandang ke ruang tamu. Di sana, suamiku, Reza, duduk santai di sofa kulit. Dia tertawa terbahak bersama para sepupunya, menggenggam segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang diomeli ibu dan kakaknya. Lalu, dia membuang muka. Dia tidak berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada niat sedikit pun untuk menarik tanganku, mendudukkanku di sisinya sebagai seorang istri yang dihormati. Mas, gumamku pelan, berharap dia mendengar. Tapi dia sibuk dengan dunianya sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat ke dapur, bentak ibu mertuaku lagi. Kali ini lebih keras. Sampai beberapa tamu menoleh demi menghindari keributan yang memalukan. Aku menundukkan kepala. Aku menghela napas panjang. Lalu aku berbalik menuju dapur. Dapur itu terletak di bagian paling belakang rumah. Pengap. Jendelanya hanya satu. Tidak cukup untuk membuang hawa panas sisa memasak. Di wastafel, piring kotor bernoda minyak dan kuah santan sudah menggunung. Gelas-gelas kristal lengket oleh sisa minuman manis. Aku mengambil celemek pudar di balik pintu. Kuikatkan ke pinggang. Lalu, kunyalakan keran. Suara gemericik air memecah sunyi. Kontras dengan tawa riang yang berembus dari ruang tamu. Aku mulai menyabuni piring satu persatu. Air dingin menyentuh kulit tanganku yang sudah keriput karena terlalu lama terkena air sejak subuh. Pegal di punggung makin menjadi. Tapi yang paling sakit bukan punggungku. Yang paling sakit adalah hati yang sudah lama belajar menahan diri. Pelayan paruh waktu yang disewa khusus oleh ibu mertuaku sesekali masuk ke dapur, tapi bukan untuk membantu. Dia hanya menaruh tumpukan piring kotor baru, lalu pergi lagi. Ibu mertuaku melarangnya menyentuh cucian. Tugas mencuci sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman tak tertulis, karena aku dianggap orang luar yang menumpang hidup. Sambil menggosok lemak yang membandel di piring keramik itu, pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Ke 5 tahun yang penuh luka, yang membentukku menjadi perempuan yang berdiri di dapur ini hari ini. 5 tahun lalu, aku dan Reza menikah sederhana. Saat itu, dia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan properti. Aku sudah menjadi notaris muda,
tapi aku menutupi penghasilanku rapat-rapat. Aku tidak ingin Reza merasa kecil. Aku ingin dia mencintaiku sebagai Anindita, bukan sebagai dompet berjalan. Aku percaya, cinta yang tulus tidak butuh dibuktikan dengan angka di rekening. Aku tidak terlahir kaya. Aku anak seorang petani dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayahku meninggal saat aku masih SMP. Ibuku banting tulang menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku belajar mati-matian, mendapat beasiswa hingga ke Fakultas Hukum, lalu bekerja siang malam. Sampai akhirnya lulus ujian notaris di usia muda. Setiap rupiah yang kupunya, kudapat dengan keringat dan air mata. Itulah kenapa aku tahu betul harga sebuah kerja keras. Dan betapa kejamnya orang yang merendahkan orang lain hanya karena penampilan. Saat bertemu Reza, dia adalah pria yang sederhana dan hangat. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan dia mencintaiku apa adanya, setidaknya. Begitu yang kukira. Aku jatuh cinta pada Reza yang dulu. Reza yang belum disetir oleh ibunya. Aku mengira cinta itu cukup kuat untuk menghadapi apapun. Aku salah. Keluarga Reza menerimaku dengan sebelah mata sejak awal. Bagi mereka, menantu yang baik adalah menantu yang membawa harta dan nama besar. Aku tidak membawa keduanya. Setidaknya begitu yang mereka kira. Sejak hari pertama, ibu mertuaku tidak pernah memanggilku dengan namaku. Dia memanggilku kamu, hanya kamu. Seolah aku tidak punya nama, tidak punya wajah, tidak punya keberadaan. Di hari pernikahan kami pun, ibu mertuaku sudah menunjukkan belangnya. Saat resepsi, dia berkata pada para tamunya, cukup keras agar ku dengar. Yah, mau bagaimana lagi? Anak saya terlanjur cinta sama perempuan kampung ini. Semoga saja dia tahu diri. Aku, yang masih mengenakan gaun pengantin, hanya bisa tersenyum menahan malu. Aku mengira seiring waktu, dia akan luluh. Ternyata, waktu hanya membuatnya semakin kejam. Tahun pertama, aku masih dianggap manusia. Aku masih diizinkan duduk di meja makan bersama mereka, meski selalu di kursi paling ujung. Tahun kedua, usaha Reza mulai goyah, lalu bangkrut total. Dia harus tinggal sepenuhnya bergantung pada uang ibunya. Dan sejak hari itu, posisiku di rumah ini berubah drastis. Aku menjadi pembantu tanpa gaji, memasak untuk 7 orang setiap hari, mencuci pakaian seisi rumah, membersihkan 2 lantai rumah besar ini seorang diri. Sementara Fania bahkan tidak mau mengangkat gelasnya sendiri ke wastafel. Aku ingat satu malam, saat aku demam tinggi, tubuhku menggigil. Aku tetap dipaksa memasak makan malam, karena ibu mertuaku berkata, menantu yang sakit pun masih punya 2 tangan. Jangan manja. Aku memasak sambil menahan pusing, sambil air mata menetes diam-diam ke dalam panci. Malam itu, aku jatuh pingsan di dapur. Saat aku siuman, tidak ada yang menjagaku. Aku hanya menemukan piring kotor yang menumpuk, menunggu untuk kucuci esok pagi. Aku ingat saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku memasak makanan kesukaan Reza. Aku memasang lilin, menata meja, mengenakan gaun terbaik yang kupunya. Aku menunggu dia pulang dengan harapan. Tapi dia datang larut, mabuk, ditemani teman-temannya. Dan ibu mertuaku berkata di depan semua orang, untung Reza masih mau pulang ke perempuan seperti kamu. Coba lihat dirimu. Mana ada laki-laki lain yang mau? Reza hanya tertawa. Dia tidak membantah. Dia bahkan ikut menertawakanku. Malam itu, aku meniup lilin sendirian, lalu membuang kue yang kubuat ke tempat sampah. Aku ingat saat Lebaran tahun lalu, seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah penuh sanak saudara. Setiap menantu lain diberi amplop berisi uang dan dipuji kecantikannya. Mereka duduk manis di ruang tamu, disuguhi opor dan ketupat. Aku diberi setumpuk pakaian kotor mereka untuk dicuci. Dengan kalimat, anggap saja ini bentuk baktimu pada keluarga. Menantu yang baik harus rajin. Aku mencuci sampai tengah malam. Tanganku keriput, sementara mereka tertawa dan bermain kartu di ruang keluarga. Saat sungkem, ibu mertuaku bahkan menarik tangannya saat aku hendak menciumnya, seolah aku najis. Aku ingat, yang paling menyakitkan dari semuanya, saat aku keguguran,
di tahun kedua pernikahan. Aku kehilangan calon anak pertamaku. Aku berdarah, kesakitan, dan ketakutan. Aku memanggil Reza, tapi dia sedang keluar bersama teman-temannya dan tidak mengangkat teleponku. Akhirnya, aku ke rumah sakit sendiri, naik taksi, sambil menahan sakit yang luar biasa. Dan tahukah kalian, apa yang ibu mertuaku katakan ketika aku pulang dengan wajah pucat? Dia berkata, "Mungkin memang darahmu yang kampungan tidak cocok dengan keluarga kami yang berkelas. Anak saja tidak becus kau jaga." Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada kehilangan itu sendiri. Hari itu, sesuatu di dalam diriku mati, tapi sesuatu yang lain juga lahir. Kesabaran yang perlahan mengeras menjadi ketenangan yang dingin. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Mereka pikir aku bertahan karena tidak punya pilihan lain. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak pernah tahu. Setiap pagi aku pergi dari rumah dengan daster, lalu berganti setelan rapi di toilet sebuah gedung, supaya tidak ada yang curiga bahwa aku ini seorang notaris dengan klien para konglomerat. Setiap hari aku menandatangani akta bernilai miliaran, lalu pulang untuk mencuci piring dan dihina. Aku hidup dalam dua dunia yang berbeda, dan menjaga keduanya tetap terpisah rapat. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah tahu satu rahasia besar, rumah megah di Pondok Indah ini, yang mereka banggakan setiap hari, yang menjadi panggung kesombongan mereka, bukan milik mereka. Sudah 5 tahun. Sejak sebelum aku resmi menikah, rumah ini bukan lagi milik mereka. Aku tersenyum kecil di depan wastafel. Lalu, kulanjutkan mencuci sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu yang ternyata datang lebih cepat dari yang kuduga. Tapi sebelum aku menceritakan apa yang terjadi sore itu, kalian harus tahu bahwa hari arisan ini bukanlah hinaan pertama. Bukan pula yang terburuk. Hari ini hanyalah tetes terakhir yang membuat gelas yang sudah lama penuh akhirnya tumpah. Ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang membuatku akhirnya menyiapkan segalanya dengan matang. 3 bulan lalu, ibu mertuaku menggelar pesta ulang tahunnya yang ke-60. Pesta besar dengan ratusan tamu. Aku diminta mengurus seluruh persiapan, memesan catering, mengatur dekorasi, menyambut tamu di belakang layar. Tapi saat acara dimulai, namaku tidak disebut sama sekali. Ketika seorang tamu bertanya, siapa yang mengurus pesta semegah ini? Ibu mertuaku menjawab dengan bangga, "Oh, kami pakai jasa wedding organizer terbaik di kota." Aku berdiri 3 meter darinya, mendengar semuanya. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Yang mereka tidak tahu, seluruh biaya pesta itu, dari catering sampai dekorasi, dibayar dari rekening yang kuisi diam-diam setiap bulan. Ibu mertuaku selalu mengira uang keluarga itu mengalir entah dari mana, dari warisan yang sebenarnya sudah lama habis. Padahal, akulah sumur yang tidak pernah mereka sadari keberadaannya. Setiap kemewahan yang mereka pamerkan dibiayai oleh perempuan yang mereka suruh mencuci piring. 2 bulan lalu, Fania menabrak mobilku saat keluar dari garasi. Lampu depan pecah, bemper penyok. Bukannya minta maaf, dia malah berkata, "Mobil jelek begitu kok diparkir sembarangan." Untung mobilku tidak lecet. Lalu, dia pergi begitu saja. Aku yang membayar perbaikan. Aku tidak pernah memberitahu mereka bahwa mobil yang kuparkir di rumah memang sengaja mobil tua. Mobil yang sebenarnya kusimpan di tempat lain. Sebulan lalu, terjadi sesuatu yang hampir membongkar rahasiaku. Seorang klien penting datang ke rumah, mencari alamat untuk mengirim dokumen. Dia kebetulan kenal denganku dari kantor. Saat itu, Fania yang membuka pintu. Klien itu bertanya, "Apakah ini kediaman Bu Notaris Anindita?" Fania tertawa terbahak. "Notaris, perempuan itu cuma pembantu di rumah ini. Jangan salah alamat." Klien itu bingung, lalu pergi. Malam itu, dari balik tirai, aku melihat semuanya, dan aku tahu waktuku sudah dekat. Aku menelpon pengacaraku, "Pak Arya," malam itu juga. "Pak Arya," kataku di telepon, "siapkan semua dokumen, sertifikat, akta hibah, surat perjanjian almarhum, dan gugatan cerai. Saya rasa sebentar lagi
saya akan membutuhkannya semua. Pak Arya, yang sudah 5 tahun memegang rahasiaku, hanya menjawab, tenang, semuanya sudah saya siapkan sejak lama. Bu, saya hanya menunggu perintah ibu. Ada satu orang lagi yang tahu sebagian rahasiaku. Mbak Asih? Pembantu paruh waktu yang datang 2 kali seminggu. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukanku seperti manusia. Dia yang diam-diam menyisihkan makanan untukku. Ketika ibu mertuaku menyuruhku makan belakangan dengan sisa-sisa. Dia yang memijat punggungku saat aku hampir tak bisa berdiri karena lelah. Suatu hari, Mbak Asih berbisik padaku di dapur. Bu Anin, maafkan saya lancang. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan begini. Kenapa ibu tidak melawan? Ibu ini orang baik. Orang baik tidak seharusnya diinjak-injak seperti ini. Aku tersenyum padanya. Aku menggenggam tangannya yang kasar oleh kerja keras. Mbak Asih, kataku, ada saatnya untuk diam dan ada saatnya untuk bicara. Saya hanya sedang menunggu saat yang tepat. Dan kalau saat itu tiba, Mbak Asih akan jadi orang pertama yang saya bantu. Saya janji. Mbak Asih menangis mendengarnya. Dia tidak mengerti maksudku saat itu. Tapi dia percaya padaku. Yang paling menyakitkan dari semua ini bukanlah ibu mertua atau Fania. Mereka memang sejak awal membenciku. Yang paling menyakitkan adalah Reza, suamiku. Aku ingat, 2 minggu lalu, di kamar kami, aku mencoba bicara dari hati ke hati. Mas, kataku, apa kamu tidak pernah merasa kasihan melihatku diperlakukan begini oleh ibu dan adikmu? Reza menghela napas, tanpa menoleh dari ponselnya. Anin, kamu yang harus mengerti. Mereka itu keluargaku. Kamu cuma perlu lebih sabar, lebih nurut. Lama-lama, mereka pasti sayang sama kamu. 5 tahun, Mas, kataku lirih. Sudah 5 tahun, aku sabar. Sampai kapan? Dia tidak menjawab. Dia hanya berbalik membelakangiku, lalu tidur. Malam itu, aku menangis untuk terakhir kalinya karena Reza. Setelah itu, air mataku habis. Yang tersisa hanya tekad yang dingin dan jernih. Aku sadar satu hal malam itu. Aku selama ini bukan menunggu Reza berubah. Aku menunggu diriku sendiri cukup kuat untuk pergi. Dan malam itu, akhirnya, aku cukup kuat. Banyak orang mengira perempuan yang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan itu lemah. Mereka salah. Kadang, perempuan itu bertahan karena dia masih berharap, karena dia masih percaya cinta yang dia beri suatu hari akan dibalas. Yang membuat dia akhirnya pergi bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah saat dia akhirnya cukup kuat untuk berhenti berharap pada orang yang salah dan mulai berharap pada dirinya sendiri. Malam itu, aku berhenti berharap pada Reza. Aku mulai berharap pada Anindita. Dan begitu seorang perempuan mulai percaya pada dirinya sendiri, tidak ada lagi yang bisa menahannya. Maka ketika hari arisan tiba dan mereka menyeretku ke dapur, di depan semua tamu, aku tidak lagi merasa sakit. Aku justru merasa lega karena aku tahu ini adalah hari terakhir. Hari ketika semua hutang, harga diri akan dibayar lunas. Sore harinya, arisan mencapai puncaknya. Suara tawa, dentingan sendok di piring kristal, dan obrolan sombong memenuhi rumah. Aku masih di dapur, tanganku belum benar-benar kering sejak siang. Lalu, pintu dapur terbuka. Fania masuk, diikuti 2 sepupunya. Mereka memegang ponsel. Terkiki. Lihat nih, kata Fania sambil mengarahkan kamera ponsel ke arahku. Ini loh, menantu kebanggaan keluarga kami. Pembantu pribadi yang tidak perlu digaji. Lumayan, kan? Hemat ongkos. Sepupunya tertawa. Salah satunya berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Kasihan ya, sudah jelek, miskin. Tidak punya keluarga pula. Untung Reza mau menampungnya. Aku menutup keran. Aku menoleh perlahan. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di wajahku, hanya ketenangan, yang justru membuat tawa Fania sedikit tercekat. Sudah selesai merekam? Tanyaku pelan. Fania mendengus, mencoba menutupi gugupnya. Sok jual mahal. Cepat lanjutkan kerjamu. Ibu mau semua piring bersih sebelum tamu pulang. Mereka keluar sambil tertawa.
Tapi tawa itu sudah tidak seyakin tadi. Aku menatap punggung mereka, lalu aku melepas celemek. Aku menggantungnya di tempatnya semula. Hari ini, aku memutuskan. Aku tidak akan mencuci satu piring lagi selamanya. Aku berjalan keluar dapur, tapi bukan untuk menyerah. Aku berjalan menuju kamar, mengambil tas kerjaku, dan satu map coklat tua yang sudah 5 tahun kusimpan rapat-rapat di dasar lemari. Map yang isinya bisa mengubah segalanya. Di ruang tamu, ibu mertuaku sedang berdiri di tengah lingkaran tamu, bercerita dengan dagu terangkat tinggi. Rumah ini, katanya bangga, sudah turun-temurun di keluarga kami. Almarhum suami saya yang membangunnya dengan keringat sendiri. Tidak sembarang orang bisa tinggal di kawasan elit seperti ini. Butuh darah biru, butuh kelas. Para tamu mengangguk kagum. Reza tersenyum bangga di sisi ibunya. Fania berdiri anggun, seolah seluruh dunia ini miliknya. Aku berhenti di ambang ruang tamu dengan daster sederhana dan rambut yang masih lembab keringat. Aku menjadi pemandangan yang janggal di tengah pesta itu. Beberapa tamu menatapku heran. "Permisi, Bu," kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk menghentikan semua obrolan di ruangan itu. Ibu mertuaku menoleh dengan wajah merah padam. "Apalagi, kamu mau mempermalukan keluarga ini di depan tamu. Kembali ke dapur sekarang juga." "Sebentar, Bu," kataku tenang. "Ibu tadi bilang rumah ini milik keluarga, turun-temurun. Saya hanya ingin meluruskan satu hal kecil, supaya para tamu yang terhormat tidak salah paham." Aku membuka map coklat itu. Kukeluarkan sebuah dokumen tebal, lengkap dengan materai, stempel basah, dan cap notaris. Aku letakkan di atas meja, tepat di tengah-tengah hidangan mewah yang kumasak sendiri sejak subuh. "Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini," kataku. "Dan ini akta hibah yang sah secara hukum. Silakan dibaca sendiri. Lihat. Nama siapa yang tertera sebagai pemilik sah." Ibu mertuaku terdiam. Tangannya yang penuh berlian meraih dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Lalu wajahnya berubah pucat pasi, seperti kertas. Di kolom pemilik tertera satu nama saja, Anindita. Ini palsu. Suaranya bergetar. "Kamu memalsukan dokumen. Penipu." "Saya seorang notaris, Bu," kataku dingin. "Saya tahu persis perbedaan dokumen asli dan palsu, sampai ke seratnya. Dan saya tidak akan pernah mempertaruhkan izin praktik saya untuk hal serendah memalsukan surat. Tidak perlu, karena yang asli sudah cukup mematikan." Ruangan hening. Para tamu saling pandang. Fania merebut dokumen dari tangan ibunya, membacanya cepat. Lalu tangannya mulai gemetar. "Tidak mungkin," desisnya. "Rumah ini milik nenek, lalu diwariskan ke ayah, lalu ke ibu." "Kamu siapa?" berani-beraninya mengaku pemilik. Aku menoleh ke arah Fania dengan tenang. Aku teringat ponsel di tangannya tadi siang. "Vania," kataku pelan. "Tadi siang kamu merekam aku di dapur, kan? Kamu bilang ingin menunjukkan pada teman-temanmu betapa rendahnya menantu keluarga ini. Coba sekarang, putar lagi video itu. Putar keras-keras di depan semua tamu. Biar mereka lihat perempuan yang kamu rekam mencuci piring itu. Ternyata pemilik rumah tempat kalian semua berdiri sekarang." Wajah Fania memerah, lalu memucat. Tangannya buru-buru menyembunyikan ponselnya ke balik punggung. Video yang tadi dia banggakan sebagai bahan ejekan, kini berbalik menjadi bukti yang akan mempermalukannya seumur hidup. "Tidak mau," kataku. "Tidak apa-apa, biar para tamu membayangkan sendiri." Aku menarik sebuah kursi. Aku duduk dengan tenang di hadapan mereka, di tengah pesta yang baru saja membeku total. Aku menyilangkan tangan di atas meja. "Mari saya ceritakan," kataku, "supaya kalian semua paham bagaimana ini bisa terjadi. Dan supaya para tamu yang terhormat tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup di rumah orang lain." Aku menarik napas. Lalu aku mulai bicara dengan suara setenang air yang dalam. 5 tahun lalu, tepat sebelum saya menikah dengan Reza, keluarga ini hampir kehilangan rumah ini. Almarhum
Bapak mertua sebelum meninggal, meninggalkan utang yang sangat besar di bank. Rumah ini sudah diagunkan sebagai jaminan. Tinggal menunggu hari untuk disita dan dilelang. Wajah ibu mertuaku makin pucat. Dia jelas mengingat masa itu. Masa kelam yang selalu dia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Bahkan dari para tamu kebanggaannya. Saat itu, lanjutku. Tidak ada satupun anggota keluarga yang punya uang untuk menebusnya. Reza baru saja bangkrut. Fania sibuk berfoya-foya dengan kartu kredit yang sudah jebol. Ibu hanya bisa menangis dan menyembunyikan surat-surat tagihan dari bank di bawah kasur. Lalu, siapa yang melunasi seluruh utang itu? Siapa yang menebus rumah ini dari bank sampai sertifikatnya bersih kembali? Aku menatap ibu mertuaku lurus-lurus tanpa berkedip. Saya. Bu, dengan uang saya sendiri, 2,5 miliar rupiah. Saya bayar lunas, diam-diam, lewat kantor saya. Tanpa pernah saya ungkit sekalipun selama 5 tahun. Tamu-tamu mulai berbisik riuh. Seorang tante menutup mulutnya dengan tangan. Seseorang berbisik, notaris, dia notaris. Aku ingat malam itu dengan jelas, 5 tahun lalu. Beberapa hari sebelum pernikahan kami, bapak mertua memanggilku diam-diam ke ruang kerjanya. Wajahnya tua, lelah, dan ketakutan. Beliau memegang setumpuk surat tagihan dari bank. Tangannya gemetar. "Nak," katanya saat itu. Suaranya nyaris berbisik. "Bapak tahu kamu bukan perempuan biasa. Bapak tahu siapa kamu sebenarnya. Bapak pernah melihat kartu nama kamu jatuh dari tasmu. Notaris muda, Bapak mohon, tolong selamatkan rumah ini. Jangan biarkan keluarga ini hancur. Bapak akan berhutang budi padamu seumur hidup." Hanya bapak mertua, satu-satunya orang di keluarga itu, yang pernah memperlakukanku dengan hormat, yang melihatku sebagai manusia. Maka, aku setuju membantu. Bukan untuk yang lain, tapi untuk menghormati beliau. Beliau menangis malam itu. Lanjutku, di hadapan para tamu. Suaraku melembut sedikit. Bapak mertua menangis, memegang tangan saya. Berterima kasih berkali-kali. Beliau bilang, beliau menyesal tidak bisa melindungi saya dari sikap istri dan anak-anaknya. Beliau berpesan satu hal sebelum meninggal, katanya. Suatu hari, kalau saya sudah tidak tahan lagi, saya berhak mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Hari ini, Bu, saya hanya menjalankan amanah suami ibu sendiri. Mendengar nama almarhum suaminya disebut, ibu mertuaku terduduk lemas, air matanya mengalir. Karena dia tahu, semua yang kukatakan adalah benar. Tidak ada satupun yang bisa dia bantah. Tapi saya tidak ingin keluarga ini merasa terhina, kataku. Jadi, saya buat satu kesepakatan dengan bapak mertua di hadapan beliau sebelum meninggal. Rumah ditebus dan dibalik nama atas nama saya. Tapi keluarga tetap boleh tinggal di sini. Dengan satu syarat sederhana. Selama saya diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Sebagai manusia. Sertifikat ini tidak akan pernah saya gunakan. Bapak mertua menandatangani perjanjian itu di hadapan saya. Sah, mengikat, tercatat. Aku mengeluarkan satu lembar lagi dari map, surat perjanjian. Dengan tanda tangan almarhum bapak mertua di atas materai. Lengkap dengan tanggal dan saksi. Selama 5 tahun, suaraku mulai mendingin. Setiap kata jatuh seperti palu. Saya menunggu. Saya menunggu kalian memperlakukan saya seperti manusia. Bukan seperti pembantu, bukan seperti benalu. Tapi yang saya dapat, saya mencuci. Saya memasak. Saya dihina saat keguguran. Saya dipaksa bekerja saat demam. Hari ini, di depan kalian semua, anak dan istri dari orang yang utangnya saya lunasi. Saya diseret ke dapur seperti seorang pesuruh. Direkam. Ditertawakan. Dijadikan bahan hiburan. Aku berdiri perlahan dari kursi. Maka hari ini, syarat itu gugur. Perjanjian itu batal, sesuai klausul yang bapak mertua sendiri setujui. Dan sertifikat ini kembali sepenuhnya menjadi hak saya. Sepenuhnya. Kamu tidak bisa begitu, jerit ibu mertuaku. Bangkit dari kursinya, hampir terjatuh. Ini rumah keluarga kami. Kamu tidak punya hati. Karma akan mengutukmu. Dasar menantu durhaka. Durhaka. Aku mengulang kata itu pelan, hampir tersenyum. Bu,
selama 5 tahun. Saya yang menanggung hidup kalian semua. Saya yang membayar listrik rumah ini setiap bulan. Saya yang membayar pajak bumi dan bangunan. Yang selama ini, ibu kira lunas dengan sendirinya. Bahkan, gaun sutra yang dipakai Vania hari ini, itu dibeli dari uang belanja yang saya berikan. Lalu, coba katakan, siapa yang durhaka di sini? Ibu mertuaku tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Reza akhirnya bangkit dari sofa. Wajahnya panik, pucat. Anin, tolong. Kita bicarakan ini baik-baik, ya. Kamu istriku. Apa yang kamu punya, itu milik kita berdua, kan? Kita ini satu keluarga. Aku menoleh menatapnya. 5 tahun perasaan yang kutahan akhirnya naik ke permukaan. Tapi keluar bukan sebagai air mata. Keluar sebagai sesuatu yang dingin dan tenang. Milik kita berdua, kataku. Mas, kamu tidak pernah sekalipun menganggapku istri. Kamu hanya menonton setiap kali ibu dan adikmu menginjak-injak harga diriku. Hari ini pun, saat aku diseret ke dapur, di depan semua tamu, kamu memilih tertawa bersama sepupumu. Kamu membuang muka. Sekarang, begitu tahu, aku punya segalanya. Baru kamu ingat, aku ini istrimu. Reza terdiam. Dia tidak punya jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa membenarkan dirinya. Vania, yang sejak tadi terdiam di sudut, tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang biasa angkuh, kini basah oleh air mata dan ketakutan. Kak Anin, katanya, untuk pertama kali menyebutku dengan sebutan hormat. Aku minta maaf. Selama ini, aku salah. Tolong, jangan usir kami. Aku akan berubah. Sungguh. Aku menatapnya. Aku teringat semua ejekannya. Gaun sutra, video di dapur, tabrakan mobil, kata-kata perempuan kampung yang dia lontarkan ratusan kali. Vania, kataku tenang. Tahukah kamu, berapa kali aku memberimu kesempatan untuk bersikap baik? Setiap hari, selama 5 tahun. Setiap pagi aku menyapamu, dan setiap kali kamu membalasnya dengan hinaan. Kesempatan itu sudah lama habis. Bukan aku yang menutup pintu untukmu. Kamu sendiri yang membakarnya sedikit demi sedikit. Setiap hari, Vania jatuh terduduk, menangis. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya seorang perempuan yang baru menyadari bahwa dunia yang dia pijak selama ini dibangun di atas belas kasihan orang yang dia hina. Aku mengeluarkan satu dokumen terakhir dari tasku. Map putih, tipis, tapi paling berat dari semuanya. Aku sudah menyiapkan ini sejak setahun lalu, kataku. Surat gugatan cerai sudah ditandatangani pengacaraku. Tinggal didaftarkan ke pengadilan besok pagi. Reza terhuyung mundur, jatuh kembali ke sofa. Anin, jangan. Aku mohon, kamu tahu apa yang paling menyakitkan. Mas, suaraku akhirnya bergetar, hanya sedikit. Aku tidak pergi karena kamu pernah miskin. Aku tidak pernah peduli kamu punya uang atau tidak. Sejak awal pun aku tahu dan aku tetap memilihmu. Aku pergi karena selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun berdiri di sisiku. Itu yang tidak bisa dibeli uang. Dan itu yang tidak pernah kamu berikan kepadaku. Aku menutup map putih itu. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan. Ibu mertuaku yang pucat dan gemetar. Vania yang terisak di sudut. Reza yang hancur di sofa. Dan para tamu yang menyaksikan keruntuhan sebuah keluarga yang 10 menit lalu masih membanggakan kelas dan darah birunya. Para tamu yang terhormat, kataku tenang. Maaf telah mengganggu pesta yang indah ini, tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenarannya. Silakan lanjutkan menikmati hidangan semua ini. Saya yang memasaknya sendiri sejak subuh tadi. Aku berbalik. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah mantap. Aku mengganti daster lusuh itu dengan setelan kerja yang rapi, yang selama ini kusimpan di lemari paling dalam. Aku menyanggul rambutku. Aku menatap cermin. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melihat diriku sendiri lagi. Anindita yang sebenarnya, bukan pembantu di rumah orang lain. Ketika aku keluar dengan koper kecil di tangan, ruang tamu sudah kosong setengah. Para tamu pergi tergesa.
Malu menyaksikan aib keluarga yang barusan terbongkar. Ibu mertuaku terduduk lemas di lantai, menangis terseduh. Vania memeluk lututnya sendiri di sudut ruangan. Reza menatapku dengan mata merah, basah. Amin, panggilnya Parau. Beri aku satu kesempatan lagi. Satu saja. Aku berhenti sejenak di pintu. Mas, kataku pelan, tanpa berbalik penuh. Kamu punya 5 tahun untuk satu kesempatan itu. 5 tahun yang panjang. Dan kamu memakai semuanya untuk menonton aku tenggelam pelan-pelan. Sekarang sudah terlambat. Bukan aku yang kejam. Hanya saja kesabaranku akhirnya habis. Aku membuka pintu. Udara sore yang segar menyambut wajahku. Sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu di halaman. Supir pribadi yang selama ini kuparkir jauh dari rumah agar tidak ada yang curiga. Aku melangkah masuk. Pintu ditutup dengan halus. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bernapas lega. Malam itu, aku menginap di apartemenku sendiri. Apartemen yang selama 5 tahun ku sewa diam-diam. Tempat aku menyimpan jati diriku yang sesungguhnya. Aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lelah. Aku merasa bebas. Keesokan paginya, Pak Arya datang ke apartemenku membawa semua berkas. Dia tersenyum hormat. Eksekusi yang sangat bersih. Bu, katanya, saya rasa mereka tidak akan berani lagi mengganggu hidup ibu setelah ini. Gugatan cerai sudah saya daftarkan tadi pagi. Dan surat pemberitahuan pengosongan rumah sudah saya kirim secara resmi. Terima kasih, Pak Arya, jawabku. Sudah 5 tahun Bapak menyimpan rahasia ini dengan setia. Bapak satu-satunya yang percaya bahwa suatu hari saya akan berdiri kembali. Saya hanya menunggu perintah Ibu, jawabnya. Karena saya tahu orang sabar seperti Ibu, kalau sudah memutuskan, tidak akan pernah ragu tentang rumah itu. Aku tidak langsung mengusir mereka hari itu juga. Aku memberi mereka waktu 30 hari untuk pindah, sesuai aturan hukum yang berlaku. Aku bukan mereka. Aku tidak akan melempar siapapun ke jalanan dalam semalam. Betapapun pernah mereka melakukan hal serupa kepadaku di dalam hati. Ribuan kali. Selama 30 hari itu, beberapa hal terjadi. Reza datang ke kantorku berkali-kali, memohon. Dia berdiri di lobi, dengan wajah yang sudah tidak lagi sombong. Para pegawaiku menatapnya heran, tidak percaya bahwa pria lusuh yang memohon-mohon itu adalah suami dari notaris yang mereka hormati. Aku menemuinya 1 kali, hanya 1 kali. Anin, katanya. Aku sudah sadar, aku salah. Aku akan melawan ibu dan Vania. Aku akan membela kamu mulai sekarang. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menatapnya lama. Mas, kataku. 5 tahun aku menunggu kalimat itu. Setiap malam aku berdoa, semoga besok kamu berdiri di sisiku. Tapi kamu baru mengucapkannya sekarang, ketika kamu kehilangan segalanya. Kalau kamu sungguh mencintaiku, kamu akan membelaku saat aku tidak punya apa-apa. Bukan saat kamu tahu aku punya segalanya. Maaf, Mas, sudah terlambat. Aku berdiri, lalu pergi. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika aku menoleh, aku mungkin akan luluh, dan luluh hanya akan mengembalikanku ke neraka yang sama. Ibu mertuaku juga datang sekali, diantar Vania. Kesombongannya sudah luntur. Dia menangis, memegang tanganku. Nak, Anin, katanya. Kali ini menyebut namaku untuk pertama kali dalam 5 tahun. Ibu minta maaf. Ibu khilaf, jangan usir kami. Nak, kami tidak punya tempat lain. Aku menarik tanganku perlahan. Bu, kataku. Selama 5 tahun, ibu tidak pernah sekalipun memanggil nama saya. Saya cuma, kamu. Hari ini, baru ibu menyebut nama saya ketika ibu butuh sesuatu dari saya. Saya sudah memberi waktu 30 hari. Itu lebih dari cukup. Itu pun lebih manusiawi daripada yang pernah kalian berikan kepada saya. Lalu, 30 hari kemudian, mereka memang harus pergi. Ibu mertuaku yang dulu membanggakan rumah turun-temurun di Pondok Indah, akhirnya pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vania,
yang dulu memamerkan gaun sutra dan tas bermerek. Harus mulai bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Karena tidak ada lagi uang belanja yang mengalir dariku. Reza menjual mobilnya untuk bertahan hidup, lalu mencari pekerjaan dari nol sebagai karyawan biasa. Persis seperti saat aku pertama mengenalnya 5 tahun lalu. Dan aku menepati janjiku pada Mbak Asih. Aku mengangkatnya menjadi pengurus rumah tanggaku dengan gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan kamar sendiri yang bersih. Anaknya yang dulu putus sekolah karena biaya, kini kusekolahkan kembali karena aku percaya satu-satunya orang yang baik padaku saat aku tidak punya apa-apa pantas mendapatkan balasan terbaik saat aku punya segalanya. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Kebaikan dibalas kebaikan, sama seperti kekejaman dibalas keruntuhan. Aku tahu kabar keluarga itu dari Mbak Asih, yang masih sesekali mendengar cerita dari tetangga lama. Katanya, ibu mertuaku kini sering termenung dan menangis. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena setiap orang yang dulu dia pamerkan kekayaannya, kini menjauhinya satu persatu. Tidak ada lagi tamu. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya kontrakan sempit dan penyesalan yang datang terlambat. Karena uang memang bisa membeli rumah megah, tapi uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, kehormatan, dan rasa hormat yang tulus. Ibu mertuaku selalu membanggakan levelnya yang tinggi, tanpa pernah sadar bahwa level sejati tidak diukur dari berapa banyak berlian yang menempel di tubuh, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang kita anggap berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang ada tepat di depan mata karena terlalu silau oleh cahaya palsu yang mereka ciptakan sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan atau dari kerendahan hatinya. Karena orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling kuat. Dan jangan pernah merasa aman menyakiti orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti tidak tahu. Kadang, diam hanya berarti belum waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, memilih bertahan dalam diam. Mengira cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan tanpa batas. Mengira kerendahan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan. Padahal, harga diri juga butuh dijaga. Kasih sayang yang tidak dihargai hanya akan menghabiskan diri kita sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Suami yang mengira diam itu netral, bahwa tidak ikut campur berarti tidak bersalah. Padahal, diam ketika orang yang kau cintai disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang sibuk menghitung level dan derajat orang lain tanpa pernah sekalipun menengok ke dalam, mengukur level hati mereka sendiri. Aku sendiri hari ini hidup dengan tenang. Aku tidak lagi mencuci piring orang yang menghinaku. Aku tidak lagi menelan caci maki demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapku ada. Aku sudah membuang semua benalu yang menggerogoti hidupku selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya, masa depanku terbentang luas, bersinar jauh lebih terang dari yang pernah kubayangkan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, aku kembali ke kampung halamanku. Aku memeluk ibuku, perempuan yang dulu menjual kue keliling demi menyekolahkanku. Aku membelikannya rumah kecil yang nyaman, dengan halaman penuh bunga yang selalu dia impikan. Ibuku menangis bahagia. "Nak," katanya, "ibu selalu tahu, anak ibu yang sabar ini suatu hari akan bahagia." Dan dipelukan ibuku, aku merasakan sesuatu yang sudah 5 tahun hilang dari hidupku. Rasa dihargai, rasa dicintai tanpa syarat. Aku belajar satu hal dari semua ini, bahwa kebahagiaan tidak datang dari membalas dendam. Kebahagiaan datang ketika kita akhirnya berani memilih diri kita sendiri. Aku tidak menghancurkan keluarga itu karena benci. Aku hanya berhenti mengizinkan mereka menghancurkanku. Itu perbedaan yang besar. Dan itu yang membuat tidurku malam ini nyenyak, tanpa beban. Hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan
dalam luka, atau untuk pergi dengan kepala tegak. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini supaya makin banyak perempuan yang berani menghargai dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.